Oke, untuk tanaman yang ada di sini itu bisa dikatakan 90% itu berasal dari seluruh dunia ya. Mulai dari Amerika, kemudian Asia Timur ya, dan Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina ya, untuk dari India juga ada. Kalau bisa kita presentasikan 40% itu mungkin dari benua Amerika. Ya, kemudian 20% itu dari Afrika, dan kemudian sisanya itu dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Nah, ada satu tanaman yang benar-benar endemik dari Indonesia yang sangat populer ya, dan itu bisa dikatakan seluruh dunia populer. Bahkan orang luar negeri pun rela merogoh duitnya berjuta-juta hanya untuk satu batang tanaman ini, yaitu adalah Bucephalandra. Bucephalandra itu adalah tanaman endemik Kalimantan yang hanya ada di Kalimantan. Dan itulah tanaman yang saya ekspor, saya besar di situ, bangkrut juga di situ, sehingga kondisi saya sekarang ya seperti ini juga ya karena Bucephalandra. Oke, untuk aquascape sendiri tentunya sama seperti usaha pada umumnya, tentunya ada naik dan ada turun ya. Cuman kalau kita lihat trennya aquascape dari tahun 2015 sampai ke sini itu justru sangat meningkat jauh ya. Cuman kita cepat khawatir ketika pada saat awal-awal pandemi tahun 2020 itu, yang mana saya berpikir mana saya baru bangkrut, ini baru mulai bangkit kok dihantam pandemi. Namun ternyata ketika pada saat pandemi COVID itu penjual malah meningkat 300%. Jadi saya tidak merasakan dampak negatifnya COVID, tapi malah naik drastis. Yang mana saat itu yang per bulannya itu cuma sekitar 12-13 juta, itu mendadak jadi 30 juta lebih di bulan yang sama ketika COVID. Jadi 300%-an lah ya peningkatannya. Dan kemudian akhirnya saya memutuskan untuk menambah karyawan satu. Saat itu, ketika COVID saya nambah karyawan satu, dan ternyata nggak cukup. Jadi justru COVID itu yang naik-naik besar. Tiap 3 bulan itu saya nambah karyawan lagi. Tiap 3 bulan nambah karyawan lagi. Sehingga pada saat ini saya memiliki 5 karyawan yang aktif. Dan tentunya saya pribadi, adik saya itu juga ikut bekerja. Tapi karyawan resminya itu ada 5 orang. Kayak gitu. Dan sampai detik ini saya selalu melakukan pengembangan ya. Jadi untuk yang dahulu mungkin saya bangkrutnya salah satunya karena alokasi untuk pengembangan kurang. Jadi sekarang saya balik. Jadi 80% itu untuk pengembangan ya, 20% itu untuk gaji. Untuk gaji saya juga termasuk. Jadi sehingga saya bisa mengembangkan beberapa fasilitas yang ada di sini. Yang awalnya nih hutan saya tebang semuanya, saya bikinkan pondasi-pondasi seperti ini, kotak-kotak semen seperti ini, agar tanaman bisa lebih produktif, lebih maksimal, menyambut saat itu trennya naik tuh pada saat COVID, kayak gitu. Nah, kalau andai kata mau ngelihat ya, itu ada di YouTube tuh, cari aja yang 1 tahun yang lalu, ya tips-tips budidaya dan lain-lain. Nah, itu masih pakai tanah biasa, kita kasih terpal kayak gitu, dan di sini tuh masih hutan, tanah miring yang di belakang saya itu masih tanah miring biasa gitu ya. Jadi pakai baskom. Jadi serba manual dan sederhana, karena yang penting ya efektif cost lah ya. Apapun yang bisa kita pakai, plastik cuma digelar isi tanah kita tanam. Jadi kayak gitu. Karena kan biayanya nggak ada. Nah, ketika ini dibangun, kenapa alasannya? Ya karena ada biaya. Kayak gitu. Berkah dari COVID. Oke, untuk sekarang setelah kita bermain di marketplace, di Shopee ya, Tokopedia, ada juga Bukalapak ya. Itu beberapa orang yang tertarik juga mau menjual tanaman jadi dropshipper. Tapi dropshippernya itu yang mana mereka orang-orang sini juga, bukan dropshipper dari jauh. Jadi bisa dikatakan ya cabang kali ya. Jadi mereka jual pakai atas nama sendiri ya kan, kemudian tapi barang kita yang dijual, cuman yang memproses itu semuanya kita. Jadi mereka hanya cukup kirimkan resi ke kita, yang panen kita, yang packing kita, yang ngirim kita. Jadi semuanya dari kita, kemudian nanti di akhir bulan totalan. Ada juga beberapa toko di Kediri yang ngambil nyuplai langsung dari sini, ya kan? Yang totalan per berapa minggu sekali. Ada cabang juga ada, yang mana itu dikelola oleh adik saya, ya, dan istrinya.
Terus kemudian kita juga ada mengakuisisi salah satu marketplace serupa yang berjualan tanaman aquascape. Jadi di Kediri ini ada, ya kan, kita akuisisi, kita beli tokonya, kita beli 50%, yang mana kita yang menjalankan tanamannya dari sini semua, tapi dia masih memiliki hak sebagai yang pemilik toko sebelumnya. Jadi kita ada beli marketplace, jadi kayak beli-beli akun game kayak gitu ya. Yang kita beli itu akunnya marketplace orang itu, kayak gitu kita beli. Itu sampai seperti itulah perkembangannya. Karena target kita sekarang ini luar ya, bukan? Maksud saya itu online. Jadi target saya online ke seluruh Indonesia karena pangsa pasar seluruh Indonesia itu sangat luas sekali. Untuk perkembangannya tentunya kita bisa menghadirkan beberapa jenis tanaman yang lebih premium ya, seperti di greenhouse itu anubias. Nah, yang budidaya anubias ini di Indonesia sangat-sangat jarang sekali gitu. Salah satu farmer terbesar di Indonesia itu hanya ada di Bogor. Itu pun miliknya orang Thailand, udah berbentuk PT, perusahaan perseroan ya. Untuk secara pribadi itu sangat jarang. Untuk di wilayah Pelat Age sendiri tidak ada. Di Jawa Timur sendiri itu hanya ada satu yang benar-benar budidaya untuk secara komersial, ada di Malang. Jadi kalau seluruh Indonesia itu mungkin nggak lebih dari 10 jari yang benar-benar membudidayakan anubias. Karena selain harganya mahal, pertumbuhannya juga lambat dan butuh spesifikasi khusus, media tanam, ruang tanam seperti greenhouse agar bisa membudidayakan ini. Nah, disitulah sangat membantu sekali, Mbak. Karena anubias ini harganya satu batangnya itu mulai dari 15.000 sampai 300.000 gitu. Dan dalam 1 tahun ini ya, kita sudah bisa mengeluarkan satu jenis aja ini ya, yang lain belum saya hitung, itu sekitar 13.000 batang. Ya, itu tinggal kita kalikan aja, harga paling murahnya 15, harga paling mahal 300. Itu untuk satu jenis, sedangkan anubias sendiri ada sekitar 7-8 jenis yang kita punya. Cuma yang produksi besar itu ada 3 jenis. Sisanya hanya sedikit karena kapasitas produksi kita nggak banyak. Ya, jadi anubias itu tanaman yang sangat disukai, tapi belum banyak yang membudidayakan, dan dari situlah banyak menghasilkan pendapatan. Kalau saya pribadi ya, saya kurang begitu tertarik untuk berkarir di bidang lomba. Jadi saya tidak pernah ikut lomba. Cuman saya bolak-balik itu jadi sponsor ketika ada kegiatan lomba, ya. Terus kemudian jadi pemateri ketika ada acara-acara aquascape seperti pameran di Simpang Luma Gumul yang diadakan oleh Dinas Perikanan, ya. Di situ ada piagamnya. Terus kemudian acara-acara gathering komunitas antar daerah itu saya jadi pemateri, itu sering kok. Gitu. Jadi untuk yang kontesnya, untuk nyari juara saya enggak, karena saya nyadari diri saya bukan bakat di situ, tapi membudidayakannya. Sehingga apabila ada acara-acara sejenis, saya selalu hadir di situ dalam pemateri atau sponsorship. Oke, untuk jenis tanaman tentunya di sini ada ratusan jenis ya, Mbak ya. Ada banyak sekali. Untuk tanaman yang populer, itu tentunya tanaman yang gampang perawatannya, tidak begitu nuntut banyak peralatan, ya kan. Itu contohnya seperti anubias, ya. Cryptocorin, Echinodorus, dan beberapa jenis tanaman Hygrophila dan Ludwigia. Tanaman-tanaman jenis itu yang paling banyak keluar karena gampang. Ya, sebenarnya semua tanaman gampang, cuma tanaman-tanaman yang lain itu membutuhkan peralatan ekstra yang harus dipenuhi agar tanaman itu bisa hidup. Nah, sedangkan yang saya sebutin di awal tadi dengan peralatan seadanya pun dia bisa hidup. Jadi jenis-jenis tanaman gampang itu yang menyumbang paling banyak pemasukan yang ada di sini. Karena bagaimanapun user atau penghobis kita itu kan tidak semuanya yang punya kemampuan yang cukup untuk membeli alat-alat yang lengkap kayak gitu.
Yang pertama, Busia palandra itu tanaman gampang. Kita taruh kayak gimana aja dia pasti hidup. Nah, ya kan, terus dia warnanya itu beraneka ragam. Nanti bisa cari di Google ya. Busia palandra itu bentuknya beraneka ragam, warnanya beraneka ragam, banyak varian. Terus yang kedua, dia itu endemik Kalimantan. Jadi apabila kita ingin mempunyai itu, andai kata kita dari luar negeri ya, maka kita harus mendatangkannya langsung dari Indonesia atau dari Kalimantan agar bisa memiliki tanaman itu. Karena Busia palandra ini untuk dibudidayakan itu sangat lama sekali. Sebagai contoh, kita punya satu batang nih, itu agar bisa mencapai, kalau secara manual ya, bukan secara kontrol jaringan, itu untuk mencapai sampai 100 batang, itu mungkin bisa butuh lebih dari 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Sangat lama sekali gitu. Sedangkan permintaannya banyak. Nah, jadi selama ini kita masih mengambil dari alam, yang tentunya ada efek negatifnya juga. Banyak jenis-jenis Busia palandra yang sudah mulai musnah di alam. Busia palandra saya ada, untuk sekarang saya hanya ada sekitar 2 jenis Busia palandra. Karena saya udah nggak fokus lagi di Busia palandra, jadi sekedar ada aja lah. Dan saya juga kan cita-cita saya ingin menyelamatkan jenis-jenis tanaman hewan ya, punya suaka kayak gitu ya. Jadi saya memang mengurangi barang-barang yang bukan berasal dari budidaya atau barang tangkapan alam, itu sangat saya kurangi sekali. Untuk favorit masyarakat tadi sudah saya sebutin, yaitu Anubias, ada Busia palandra, Cryptocorin, Echinodorus. Kenapa dia favorit? Karena gampang. Jadi dia bisa hidup tanpa peralatan yang terlalu menuntut lah, kayak gitu. Iya, jadi tanaman yang paling gampang dirawat itu yang paling laris. Untuk teman-teman yang mau memiliki aquascape atau membuat aquascape, itu sebenarnya aquascape itu simple, nggak gampang, nggak sulit ya. Kalau menurut saya nggak sulit. Banyak orang yang bilang sulit, itu nggak sulit. Yang pertama itu yang harus kalian perhatikan adalah air. Nah, untuk orang yang hidup di Jawa ya, terutama Kediri, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, itu kandungan air tanahnya apabila mereka menggunakan air tanah itu kapurnya tinggi sekali. Nah, sebisa mungkin hindari air tanah. Karena air tanah itu banyak kapur, dan kapur itu jelek untuk tanaman. Tanaman apapun itu. Mau itu tanaman darat, pasti kalau banyak kapurnya gersang, jelek. Contoh kayak di Madura, di Caruban, ya kan, di Bojonegoro, daerah-daerah yang berkapur itu pasti gersang. Karena memang efek kapur bagi tanaman tidak bagus. Sebisa mungkin jangan menggunakan air tanah kalau mau sukses. Gunakanlah air PDAM. Ya. Air PDAM itu jauh lebih bagus daripada air tanah, walaupun ada kaporitnya. Tapi dia tidak berbahaya bagi tanaman. Bisa menggunakan air isi ulang. Ya, air galon isi ulang itu bisa. Atau air hujan yang sudah diendamkan lebih dari 1 minggu itu bisa. Itu kunci pertama. Lalu selanjutnya pilih tanaman. Tanaman itu apakah tanaman yang bisa hidup gampang atau sulit? Ya, itu kita kembali lagi ke parameter yang dibutuhkannya lampu dan CO2. Karena tanaman itu berfotosintesis menggunakan cahaya dan CO2, maka selain air tadi yang pertama, kita butuh 2 komponen ini. Nah, kita tentukan tanaman itu tadi butuh CO2 banyak apa enggak. Kalau butuh CO2 banyak, maka harus pakai CO2 tambahan ya, beli tabung CO2. Kita lihat lagi tanaman itu butuh di cahaya tinggi atau cahaya rendah. Kalau dia butuh cahaya tinggi, maka lampu kita harus tinggi, harus terang, kayak gitu. Jadi intinya kita harus mengenal karakter tanaman, kemudian kita sesuaikan dengan peralatan yang kita miliki. Dengan tentunya yang pertama tadi airnya sudah benar. Mau peralatan kita lengkap, bahkan sampai impor semuanya, nomor 1 semuanya, tapi air kita jelek, maka 100% pasti gagal. Tapi kalau air kita udah bagus, walaupun yang peralatan lain ada 1-2 yang kurang, kemungkinannya tidak 0 untuk berhasil. Seperti itu. Untuk merawatnya sebenarnya tidak ada trik khusus, sama saja seperti kita menanam tanaman di kebun ya, atau di pot, di taman kayak gitu. Kan kita menyiapkan pot, kalau misalnya di taman kan, ya sama aja kita menyiapkan pot, tapi itu di akuarium, kita menyiapkan tanah, kita masukkan media tanamnya, seperti itu. Nah, biasanya media tanam yang kita beli itu kan nggak bisa langsung dipakai, ya kan? Pasti harus dibiarkan beberapa hari dulu, baru itu ditanam, ya nggak? Ya, untuk aquascape juga sama, sebisa mungkin jangan langsung ditanam. Jadi kita masukin media tanam, ya kan? Filter kita nyalain, air kita isi, tapi lampu nggak usah nyala.
Nah, jadi kita biarkan dulu selama 1 minggu sampai 2 minggu, namanya proses cycling atau proses pematuran air, atau bahasa yang paling enaknya itu agar air ini sudah lebih sehat, kandungan-kandungan racun, kelebihan-kelebihan nutrisi yang ada dalam air ini sudah netral. Nah, kemudian kita ganti air pada minggu pertama atau minggu kedua itu, barulah kita tanam saat itu. Kita tanam dan kita nyalakanlah lampunya setelah kita tanam. Jadi selama proses cycling itu tidak ada lampu yang nyala, tapi filter nyala terus, kayak gitu. Itu tips bisa dikatakan sangat ampuh lah ya untuk sukses di aquascape. Kerjasama kita tentunya sama orang per orang yang ingin ikut menjual ya tanaman ini. Ada juga kita bekerja sama dengan jasa dekorasi. Jadi kan ada temen di Kediri juga yang biasa bikin aquascape tuh di kantor bupati, di DPR, di kantor-kantor pemerintahan, di hotel, di rumah sakit. Kemarin barusan terakhir di RSUD Pare. Mereka kan CV, ya CV yang bekerja di bidang itu. Nah, jadi semua suplai tanamannya itu dari kita. Kita kerjasama dengan CV tersebut. Jadi ya di sana ngambil dari kita kasih kemudian ke dia, kita kasih tanaman ke sana seperti itu. Ya, untuk sekarang saya udah stop ekspor dulu ya, karena terkait perizinan, ya kan? Karena untuk sekarang itu lebih ribet perizinannya. Kalau pada saat saya ekspor dulu, ya terakhir saya ekspor tahun 2020 Januari, itu terakhir kali. Karena aturannya itu efektif ketika Januari 2020. Itu sudah ke seluruh benua, kecuali Afrika. Dan pangsa pasar yang paling besar itu saya di Asia Timur. Kalau di Eropa itu di Polandia, itu yang paling besar. Oh, sangat banyak, bahkan saya kewalahan. Saya ada berapapun itu habis. Nah, cuma karena aturan saya nggak tahu kenapa, saya berpositif thinking saja. Kita dibatasi geraknya untuk yang kelas bawah ini. Tapi kalau yang perusahaan-perusahaan besar, nah itu gampang itu untuk ekspor. Gitu. Jadi memang kita yang dipersulit untuk ekspor sama pemerintah. Untuk ketika ekspor dulu ya, itu bisa hampir 100, bahkan lebih sebulan. Ya. Terus ketika untuk saat ini omset kotor kita berada di 40–50. Untuk yang kondisi sekarang ya setelah kita main lokal ya tidak sampai separuhnya ketika zaman ekspor ya. Cuman kalau menurut saya itu lebih berkah di lokal karena ketika sudah di manajemen dengan baik, hasilnya itu jadi lebih efisien dan perkembangannya terlihat nyata. Tapi ketika saya ekspor dulu, saya kan masih mahasiswa dan baru lulus dari kuliah juga, yang mana pengaturan keuangan segala macam itu masih berantakan. Uang yang saya dapat itu saya habiskan untuk foya-foya itu. Nggak jelas kemana barangnya, nggak ada bentuknya. Saya habiskan untuk kemana aja deh. Habis itu uang nggak penting. Cuma sekarang walaupun tidak sebesar dulu karena kita mungkin juga sudah punya karyawan ya kan, ada keluarga, jadi lebih berkah, lebih terarah itu kemana uangnya, jadi lebih kelihatan. Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin berbelanja tanaman aquascape, kebutuhan aquascape maupun sharing-sharing, bisa langsung aja datang ke tempat saya di Desa Bogem Utara, RT 26. Cari aja di Google Map Aquarimba, nanti akan ketemu. Atau ke marketplace kita buat yang di luar Kediri, ataupun di Kediri yang mungkin merasa terlalu jauh, di Shopee ada, di Tokopedia ada, Bukalapak ada, sama juga namanya Aquarimba. Di Instagramnya juga ada Aquarimba.
Atau mau WA bisa ke nomor saya di 0852 52 199 597. Jadi kalau datang ke sini tanya-tanya itu nggak harus beli gitu ya. Jadi bisa cuma datang konsultasi itu juga nggak masalah. Banyak yang datang ke sini tidak beli. Dan saya tidak mengharuskan beli, saya lebih senang kalau mereka itu bertanya mencari ilmu. Gitu, beli itu urusan belakangan. Ya, untuk harapan saya sih untuk bisnis yang saya lakukan ini tentunya lancar selamanya ya. Itu pasti harapan dari saya. Nah, cuma intinya harapan saya secara khusus itu dengan semakin majunya era teknologi sekarang, manusia itu tidak lupa sama alam, tidak lupa dengan hijau-hijau, ya, mencintai alam ini. Mungkin mulai dari aquascape mereka bisa belajar sesuatu yang lebih besar. Mungkin dari hal yang kecil, ada tanaman dalam akuarium mereka bisa mencintai tanaman-tanaman hutan yang ada di luar. Mungkin dari aquascape inilah membuat orang-orang akan lebih peduli dan peka sama lingkungan. Karena ketika kita sekali ngobok-ngobok air, main aquascape, kita akan belajar sampai ke akar-akarnya tentang tanaman. Itu pasti. Karena kalau udah bisa aquascape, jiwa ketagihan kita akan muncul, keracunan kita akan muncul, kita akan belajar sampai detail, kita akan belajar tentang tanaman, karakter tanaman, asal-usul tanaman, dan kebanyakan dari situ menumbuhkan rasa cinta terhadap tanaman dan mereka peduli sama lingkungan. Itu harapan saya. Kalau harapan saya pribadi, saya tidak berhenti sampai di sini. Saya ingin memiliki swaka di Kalimantan, yang mana di situ kegiatan nirlaba, bukan profit, yang untuk melindungi spesies-spesies lokal yang terancam punah di sana. Itu tujuan ke depan saya. Jadi saya pribadi mungkin kalau dibilang untuk ngasih motivasi, saya belum pantas ya. Karena saya pribadi pun belumlah menjadi orang yang sukses, belumlah menjadi orang yang baik. Cuman dari beberapa kisah saya mungkin ada yang bisa dipelajari gitu ya. Intinya kalian itu jangan mengejar sesuatu itu karena uangnya. Gitu ya. Kalau kita sudah mengambil semangat untuk mengerjakan sesuatu karena uang, ketika tidak ada uangnya kita akan loyo. Tapi ketika saya tidak mengejar karena uang, tapi hobi, ketika saya kondisi terpuruk pun, saya tetap semangat, konsisten untuk membudidayakan tanaman. Karena saya mencintai tanaman itu sendiri. Sehingga apa? Hasilnya maksimal. Kemudian jadilah orang yang berilmu di bidang itu, yang ingin kalian kerjakan. Kalian misalnya ingin jadi seorang PNS, jadilah orang yang profesional di situ. Kalian ingin jadi tukang sate, jadilah ahli bikin sate. Karena keilmuan itu sangat penting. Sekarang banyak teman-teman dari kita yang mengerjakan sesuatu itu atas dasar uang, atas dasar ikut-ikutan, tapi tidak berilmu. Nah, ketika kalian berilmu, maka kalian akan dicari, bukan kalian yang akan nyari orang. Oke, baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kisah kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat semua dan kalian bisa terhindar dari virus corona ya. Dan tentunya tetap semangat terus, jalani hobi yang positif, hari-hari yang positif, selalu jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.